Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di studio Traju saat ini hadir koordinator program manajer untuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kanda Aida Mokhtar SAG MHum. Beliau ini aktivis perempuan Kalbar yang hampir tidak ada orang yang tidak kenal karena berhasil mengantarkan kontestasi Pilkada Gubernur 2 periode ya, dari 2008 sampai 2018. 2 periode. 2003 2008 sampai 2008, tapi 2 periode. Oh, iya. Kali ini beliau sebagai koordinator untuk percepatan penurunan stunting Kalimantan Barat. Ini kata stunting ini tidak semua orang tahu nih, Kak Aida. Apa sih stunting itu? Iya, jadi memang sepertinya ini hal baru ya, tapi sesungguhnya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap stunting ini udah lama. Jadi kalau kita lihat regulasinya itu sejak 2013 itu sudah berlangsung. Nah, stunting ini sebenarnya berhubungan dengan persoalan sumber daya manusia. Dan ini terkait dengan aspek kesehatan, di mana faktor utama penyebabnya itu adalah kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu tertentu, terutama dalam periode emas yang disebut dengan 1000 hari pertama kelahiran. Nah, ini adalah rangkaian proses ya kehidupan manusia yang kita lalui sebelum kita lahir ke dunia. Kita tumbuh di dalam kandungan ibu kita. Nah, disitulah masa dimana janin membutuhkan asupan-asupan gizi ya. Nah, jadi upaya percepatan penurunan stunting ini adalah sebuah ikhtiar untuk mencegah bagaimana anak-anak yang akan lahir ini terbebas dari stunting yang ditandai dengan berat badan panjang lahirnya itu sangat sangat pendek. Nah, ini terkait dengan panjang atau tinggi badan. Jadi bukan terkait dengan berat badan, tapi indikator di awal pada masa lahir itu indikator dari berat badan sama panjang badan itu menjadi warning. Apakah anak ini semasa kandungan mengalami kekurangan asupan gizi. Jadi stunting itu kalau pakai bahasa Melayu Pontianak, kecil tua, ketuk, iya. Atau iya, apa ya? Pendek. Pendek. Dia pendek. Jadi kesimpulan anak stunting yang mengalami stunting itu pertumbuhan tinggi badannya tuh pendek dibanding anak seusianya. Tetapi tidak setiap anak yang pendek. Nah, ini penting nih Adinda. Tidak setiap anak yang pendek itu pasti stunting. Nah, jadi faktor penyebabnya itu tadi adalah kekurangan asupan gizi pada masa 1000 HPK. Kenapa disebut 1000 hari pertama kelahiran? Itu 9 bulan dalam kandungan, 270 hari ditambah 630 hari selama 2 tahun itu setelah dia lahir. Jadi masa 0 sejak dia lahir 0 bulan sampai 24 bulan itu masa-masa yang sangat keemasan untuk membuat anak baik dari sisi pertumbuhannya maupun dari sisi perkembangan otaknya itu bisa optimal apabila asupan gizinya terpenuhi secara baik. Nah, oleh karena itu percepatan penurunan stunting ini dilakukan dengan upaya-upaya preventif yang dimulai dari sisi hulu. Jadi dari hulu dulu. Siapa hulunya? Yaitu para remaja kita.
Nah, remaja kita hari ini ternyata dari hasil penelitian hampir 40% itu mengalami anemia. Anemia itu kekurangan ya zat besi ya. Zat besi. Ya, kekurangan zat besi itu biasa ditandai dengan tadi barusan ngobrol sama Dokter Darmanelli, saya kalau salaman dengan remaja pertama pasti saya lihat telapak tangannya itu gitu kan. Nah, ternyata kekurangan zat besi ini sangat tidak dibolehkan bagi perempuan, apalagi kenapa dari remaja, karena remaja ini tentu akan melewati masa pernikahan. Nah, jadi ketika menikah dalam kondisi yang kekurangan atau kekurangan zat besi, mengalami anemia dan dia kemudian hamil. Nah, itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Jadi anemia ini bisa mempengaruhi kandungan nanti stunting. Iya, dan itu menurut para ahli ya, kebetulan kita tidak berkompeten ya di bidang itu. Menurut para ahli ya, dari beberapa seminar yang disampaikan oleh para pakar itu, bahwa ternyata zat besi itu adalah bahan dasar pembentuk otak. Nah, jadi otak anak yang mengalami, menurut pakar itu yang mengalami stunting, kekurangan asupan gizi, dengan yang terpenuhinya tuh berbeda. Nah, oleh karena itu biasanya anak-anak yang lahir itu diukur lingkaran kepalanya untuk mengetahui apakah terjadi pertumbuhan yang normal selama masa dalam kandungan. Nah, jadi kalau kita definisikan, karena payung hukum dari penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ini adalah Perpres 72 tahun 2021. Stunting itu adalah terganggunya pertumbuhan juga perkembangan pada anak dikarenakan kekurangan asupan gizi dan infeksi kronis. Nah ya, yang ditandai dengan panjang badan. Nah, panjang badan itu siapa yang menentukan? Nah, ini tentu kementerian yang berkaitan yang mengurus hal itu, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Nah, berapa sih panjang yang dianggap stunting ini, atau standar stunting? Iya, dia tidak, kalau lahir dia tidak boleh kurang dari 48 cm. 48 ya. Jadi kalau misalnya 40 dia lahir itu warning, tapi panjang badan ini kan juga ditentukan oleh faktor genetik. Nah, sepanjang itu terkait dengan faktor genetik atau mungkin ada faktor-faktor lain bukan karena kekurangan asupan gizi, dia bukan stunting. Jadi seperti itu ya. Jadi karena kekurangan gizi, maka kita himbau ibu-ibu yang lagi hamil itu pola makannya, pola konsumsinya, asupan gizinya harus diperhatikan secara baik. Jadi tidak hanya seimbang tapi juga beragam, ya, lengkap gitu. Nah, ini harus diketahui nih Adinda. Tidak banyak perempuan, termasuk saya sendiri, waktu hamil itu ya yang penting kita makan gitu. Kita tidak tahu persis bahwa makanan mana yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin yang kita kandung. Nah, itu menurut mereka-mereka yang menerapkan teori ini itu dahsyat sekali hasilnya. Jadi pertumbuhannya itu sangat-sangat luar biasa, begitu juga perkembangan otaknya. Maka sejak lahir sampai 2 tahun ini juga masa emas di mana anak itu harus diberi ASI selama 6 bulan eksklusif ya. Dan itu untuk mendeteksi apakah terjadi pertumbuhan yang normal, perkembangan yang normal sesuai dengan masa, maka dianjurkan diharapkan para ibu yang memiliki baduta bayi 2 tahun ini harus rajin-rajin ke puskesmas ya, ke posyandu untuk memeriksakan, sehingga kalau ketahuan loh kok anak ini bulan kemarin panjangnya segini kok sekarang juga masih segini, ini masih segini. Nah, itu bisa mungkin diaudit ini apa sebabnya ini gitu, sehingga dia tercegah gitu. Kalau kita lihat di Kalimantan Barat ini angka stunting kita
berada di tingkat mana, Kak Ida? Iya, dalam konteks nasional berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 kita pada posisi ke-7, provinsi ke-7 yang tertinggi di Indonesia stuntingnya ya, 29,8. Orang Kalbar banyak pendek-pendek ya. Itu artinya dari 100 bayi yang lahir itu ada 30 yang mengalami stunting. Artinya kalau kita lihat tadi penyebabnya sumber daya manusianya rendah, ini berakibat orang tuanya tidak menyiapkan, pada saat proses kandungan dan masa keemasan 2 tahun setelah dilahirkan. Maka oleh karena itu intervensi sekarang itu dimulai dari catin, calon pengantin. Jadi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ditargetkan sampai 2024, di mana penurunannya diharapkan secara nasional 14%. Kalau Kalimantan Barat itu targetnya di 2024 14%. Sekarang posisi kita adalah pada posisi 25,8% ya. Kita tidak berhasil mencapai target di tahun 2022. Nah, oleh karena itu menyasarnya fokus sasaran dari percepatan penurunan stunting itu adalah keluarga beresiko stunting. Siapa mereka? Satu, yang memiliki remaja, dipastikan supaya remaja ini tidak mengalami anemia, maka diintervensi dengan pemberian tablet tambah darah. Nah, yang kemudian catin. Catin ini diharapkan ini juga pengetahuan yang penting ya, tidak banyak termasuk saya sendiri. 3 bulan sebelum menikah kondisi kesehatan suami pasangan calon ini harus dipastikan apakah lingkar lengannya itu juga ternyata berpengaruh. Ini dijelaskan oleh orang-orang kesehatan lah ya. Lingkar lengannya, kemudian juga mungkin berat badannya. Nah, itu dicek dan kondisi anemia, apakah dia mengalami anemia atau tidak. Sehingga dalam 3 bulan inilah masa interval yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisinya. Nah, bagi catin laki-lakinya dipastikan dia tidak merokok, gitu kan, untuk ternyata itu ada pengaruh untuk membentuk kualitas spermanya yang bagus gitu. Itu menurut pakar ya. Karena tugas Satgas Nia Adinda sebenarnya bukan mensosialisasikan ini, tetapi bagaimana program-program yang berimplikasi atau berkontribusi pada percepatan penurunan itu ini bisa terlaksana. Jadi ini dikawal oleh Satgas gitu. Nah, itu fungsinya. Sementara yang tadi indikator yang merupakan indikator antara itu terdiri dari intervensi. Jadi kelompok tadi harus diintervensi, remajanya diintervensi, diberi tablet tambah darah. Nah, di dalam rencana aksinya itu udah ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan tablet tambah darah. Itu misalnya Dinas Kesehatan. Nah, siapa yang mengedukasi catin. Jadi 17 kementerian terlibat. Jadi secara terintegrasi dan konvergen menyasar pada kelompok ini untuk mencegah terjadinya new stunting atau stunting baru. Karena menurut para pakar bahwa anak yang sudah mengalami stunting itu nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, mungkin untuk pertumbuhannya, mungkin tinggi badannya ketika diketahui pada saat 2 tahun masih bisa dipicu. Tapi untuk otaknya sudah nggak bisa. Karena menurut para pakar kita perkembangannya itu sudah tertutup di 2 tahun itu gitu, pertumbuhan otaknya. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Apalagi Indonesia sedang menuju Indonesia Emas 2045. Kalau 2045 kita hitung dari sekarang, berarti kan masih ada sekitar 23 tahun. Dan berarti para generasi muda kita yang lahir hari ini, kalau tidak dipastikan statusnya, berarti akan mengisi kondisi 2045 itu dengan anak-anak. Ya, jadi sekarang tidak ada stunting baru. Ya, kita berusaha, makanya peran media seperti ini sangat diharapkan karena pemerintah sudah merumuskan strategi sebenarnya untuk percepatan penurunan stunting. Nah, strategi keduanya, kalau pertama itu komitmen, keduanya itu perubahan perilaku. Nah, kita berharap perubahan perilaku ini dengan sangat masif, ada kampanye-kampanye yang sifat masif yang didukung oleh media, baik itu media mainstream maupun media sosial hari ini ya, dengan segala ininya lah ya,
ikut mendukung gitu kan, seperti hari ini bahwa sebenarnya stunting misalnya tidak perlu ditakuti sepanjang semua orang tua baik ayah atau ibu tahu mengapa stunting itu terjadi. Tadi kan baru soal asupan gizi ya, pola makan, tapi ada kontribusi lain, penyebab lain, yaitu soal lingkungan. Jadi sanitasi yang buruk, kemudian air bersih, kan semua kita pasti meminum ya. Mungkin gizinya, bahan baku atau bahan makanan yang akan kita konsumsi bagus, tapi airnya mungkin air tercemar gitu kan. Nah, oleh karena itu ini sangat kompleks nih Adinda. Maka pemerintah juga harus memastikan makanan yang beredar disukai anak-anak, disukai para remaja, itu dipastikan itu berpengaruh positif pada pertumbuhan mereka. Makanya tadi makan yang beragam, iya, makan yang iya. polanya Sekarang sehat. kan anak-anak kan sukanya yang instan. Dan itu aja. Iya, jadi monoton. Iya, beda dengan kita yang dahulu. Nah, ini harus diketahui ya, Dinda, seperti itu. Jadi faktornya tadi pola makan ya. Jadi para remaja kita himbau jangan makan yang suka yang yang instan itu. Kemudian yang kedua itu tadi kebersihan. Yang ketiga itu pola asuh. Termasuk makanan buatan sendiri lebih bagus, bisa itu, diracik, yes. Nah, jadi sebenarnya kita sekalian mengkampanyekan untuk back to makanan tradisional. Nah ya, yang diolah oleh tangan ibu, gitu kan, dari pekerjaan ayah yang halal, gitu kan. Nah, jadi itu yang saya kira penting. Dan yang satu lagi yang gak kalah penting, pola asuh. Karena ternyata anak stunting ini tidak hanya karena tadi dari kalangan keluarga yang ekonominya terbatas, tetapi juga pola asuh yang keliru. Jadi anak yang mengalami tekanan kekerasan atau istri yang mengalami tekanan-tekanan psikologi pada saat hamil, itu akan berpengaruh. Karena itu salah satu agenda prioritas atau kegiatan prioritas dari percepatan penurunan stunting ini ada yang disebut dengan audit kasus stunting yang melibatkan 4 pakar, yaitu dokter anak, dokter kandungan, kemudian ahli gizi dan psikolog. Ya, sudah sangat-sangat ini ya, satu tim itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana stunting ini agar bisa nol, berarti situasinya kondusif. Kondusif untuk pikiran, perasaan dan juga ekonomi ya. Karena untuk makan-makan yang sehat, itu perlu ada situasi yang kondusif dari keseluruhan pihak. Betul. Berjamaah, gotong royong nih ngangkatnya. Kalau lihat dari sebaran daerah mana Kak di Kalimantan Barat ini yang stuntingnya terbesar? Kita punya 14 kabupaten kota ya, Dinda. Dan ini terjadi ibaratnya turun naik lah ya. Dan di 2023 ini sangat mengkhawatirkan karena ada 7 kabupaten kota yang masuk dalam kategori zona tertinggi di atas 30%. Nah, yang paling tinggi sekali itu adalah Kabupaten Melawi di angka 44%. Bayangkan, jadi setiap ini ya. Nah, tapi yang sebelumnya adalah Kabupaten Sintang dan Kuburaya, tapi berdasarkan hasil SSGI 2022 langsung turun ya. Karena ini juga terkait dengan komitmen. Jadi strategi pertama untuk menurunkan stunting ini adalah komitmen pemimpin. Nah, jadi segala keterbatasan yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalnya faktor lingkungan, ini harus ada intervensi dan kebijakan khusus. Nah, kita juga menggandeng karena pendekatan ini juga pendekatan pentahelik, melibatkan 5 unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan perguruan tinggi. Jadi 5 ini diajak berkolaborasi sesuai dengan tusi mereka masing-masing untuk mengeroyok lah bahasanya, mengeroyok agar keluarga beresiko stunting tadi ini yang lemah pola asuhnya, yang lemah ketahanan pangannya, dan kemudian bermasalah dengan lingkungannya, bersama-sama kita gandeng. Nah, termasuk misalnya masjid, kita undang, yuk kita misalnya cek jamaah di sekitar kita ada nggak yang gizi buruk atau mungkin mengalami kemiskinan yang sangat-sangat ekstrim, karena mereka pasti beresiko tinggi untuk melahirkan anak stunting. Kalau di lingkungan Purnama ini, alhamdulillah tidak ada yang stunting. Alhamdulillah. Masjidnya bagus karena yang jaga para medis.
Jadi sudah iya. Nah, ini yang ini harus diangkat nih, Adinda. Jadi kalau bisa ini dijadikan, kan orang biasanya butuh inspirasi ya. Bisa jadi ada keinginan, gitu ya. Jadi ada mungkin komplek perumahan atau wilayah perumahan atau masjid di mana di situ sudah dipastikan tidak ada apa yang dilakukan sehingga menjadi contoh. Karena itu juga memang kita undang bagaimana uang yang ada di masjid itu tidak hanya untuk fisiknya masjid, tapi juga untuk warga masjid. Seperti di sini setiap bulan periksa tensi darah. Nah, ini harusnya dipublish. Ya, harusnya dipublish. Nah, nanti mestinya Dinda jadi narasumber di sini apa yang harus dilakukan sehingga kelompok di sini. Tadi pentahelik tadi itu ya, media. Kita ambil peran-peran publikasi untuk bagaimana pemahaman terhadap stunting, termasuk daerah yang bebas stunting bisa menjadi inspirasi ya. Iya. Ini kelurahan apa? Ini Kelurahan Paritokaya. Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Oh ya, Kota Pontianak. Ini benar. Kelurahannya tadi, karena kita ingin menggerakkan zero stunting itu dari desa dan kelurahan. Kenapa? Harus dari bawah, karena ruang lingkup siapa yang beresiko mengalami stunting itu kan kecil. Jadi bisa dipotret lebih dekat dan orang bisa by name by address. Kalau Kota Pontianak di posisi mana Kak? Alhamdulillah Kota Pontianak termasuk salah satu kabupaten kota yang berhasil menurunkan di angka di bawah 20% ya. Ya, jadi sudah di zona sedang. Ya, jadi Kota Pontianak. Kalau kami lihat dari gerakan pentahelik untuk wilayah Kota Pontianak mungkin juga karena ada komitmen kepala daerahnya ya. Iya, itu yang pertama, kunci pertama. Strategi pertama itu jadi semua problem yang dihadapi oleh masyarakat kita baik itu terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi itu sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah. Dalam hari ini kepala daerah tentunya. Ya. Mestinya kan di katakanlah 7 kabupaten tadi itu yang beresiko yang sebenarnya 12 nih Dinda, cuma kita sebut 7 itu karena kebetulan angka prevalensinya di atas 30. Padahal di bawah 20, di bawah 30 itu masuk zona tinggi saja. Padahal selisihnya cuma 3 angka. Jadi tinggi semua di atas 25. Mestinya kan setiap stakeholder atau kepala daerahnya lah itu pasti punya komitmen kan. Jadi dari ruang komitmen itu mana yang masih perlu diperbaiki? Komitmen saya yakin pasti punya kan. Tapi ada ruang-ruang kosong yang saya kira di ini jadi dalam percepatan penurunan stunting ini telah dirumuskan semacam instrumen, bukan instrumen agar program ini percepatan penurunan stunting itu bisa mewujudkan target penurunan itu yang disebut dengan 8 aksi konvergensi. Nah, 8 aksi konvergensi ini dimulai dengan aksi pertama yaitu data. Nah, jadi data ini harus jelas, harus valid, harus real time dan harus update. Karena dari data itulah kita harus tahu berapa sih jumlah ibu hamil, dari jumlah yang keluarga beresiko stunting itu mana keluarga yang selain dia miskin tapi kondisi lingkungannya juga buruk, ditambah lagi aspek pendidikannya yang sangat rendah gitu kan, ketahanan ekonominya itu harus datanya mesti tersedia. Jadi untuk memudahkan mapping intervensinya sehingga tepat sasaran. Nah, jadi dan komitmen pemerintah ini ditunjukkan dalam 2 hal. Yang satu adalah kebijakan dalam bentuk peraturan, yang kedua anggaran. Nah, jadi kebijakan ini dibutuhkan terhadap segala problem yang udah dipotret tadi. Kemudian begitu juga sehingga dia berimplikasi program dan kegiatan apa yang perlu disupportkan untuk menghilangkan masalah ini sehingga harus ada alokasi anggaran. Nah, jadi untuk memotret sejauh mana komitmen kepala daerah terhadap penurunan stunting itu bisa kita potret. Pertama, apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi semua problem yang ada di lapangan. Tentu problem ini disuguhkan dalam bentuk data yang valid. Untuk Satgas KPM ini monitor semua itu? Iya. Kebijakan, anggaran. Iya, jadi ada 90 indikator. Jadi dari Perpres itu 5 pilar itu diturunkan 90 indikator kegiatan. Kita memantau semua itu dan sebentar lagi di pertengahan Juli dilaporkan kinerja
TPPS. Jadi PPS percepatan penurunan stunting ini diamanahkan kepada kepala daerah. Kepala daerah membentuk TPPS, tim percepatan yang menggerakkan ini. Nah, kalau Satgasnya mengawalnya. Ini harus jalan. Program ini harus jalan. Jadi kami memberikan masukan, memfasilitasi penyediaan data, kemudian memberikan advokasi dan bahkan mungkin kontribusi pemikiran gitu. Adinda. Jadi seperti itu mekanisme kerjanya, hubungan kerja antara TPPS dan Satgas. Jadi TPPS itu pelaku pelaksana anggaran dan pelaku program yang notabene di dalamnya adalah para instansi pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat. Seyogyanya juga masuk sebenarnya media dalam unsur di perubahan perilaku, ya. Karena biar bagaimanapun kita mengintervensi dalam bentuk asupan tambahan, tapi tidak terjadi perubahan perilaku bagi kelompok sasaran, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap capaian. Kak Ida, ini untuk menekan angka stunting, katakanlah mencapai target 0 misalnya, angka stunting itu dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Ini kalau untuk media rasanya pemberitaan kalau ada misalkan gizi buruk itu akan cepat. Berarti kan juga akan ada tindakan yang preventif. Ini kalau misalkan ada temuan-temuan lapangan, ini akan lapor kemana nih? Iya, yang pertama jadi kan ini TPPS ini kan dibentuk di setiap desa, di setiap tingkatan pemerintahan ya, sampai di desa. Nah, tentu kalau dia berada di lingkungan ini, kita lapornya ke TPPS desa ya, misalnya menemukan. Nah, TPPS desa itu siapa? Di dalamnya itu tetap ada kepala desa gitu kan. Kalau menurut saya yang paling cepat, yang paling dekat itu dilaporkan ke TPPS. Nah, tempat TPPS. Tapi kalau misalnya mungkin via online, kita menyediakan juga kan ada tuh Satgas kan, tapi bukan Satgas yang menangani, tapi Satgas nanti merekomendasikan. Nah, karena TPPS desa itu unsurnya ada kesehatan dan segala macam. Jadi setiap ketemu kasus sebenarnya, setiap minggu sebenarnya Adinda, karena setiap minggu itu kan masyarakat didorong nih ke posyandu. Misalnya setelah ditimbang dan segala macam, itu harus diambil tindakan segera. Tuh di wilayah itu nggak usah dikirim dulu, diinikan gitu kan. Nah, cuma mungkin untuk ininya butuh support. Nah, kalau pemerintah mungkin dengan keterbatasan anggaran yang ada, inilah maka kita menggandeng unsur pentahelik itu menjadi bapak atau bunda asuh anak stunting. Misalnya contoh konkretnya begini Dinda. Jadi misalnya ini kita ketemu ada ibu hamil yang baru saja melahirkan dengan kondisi yang parah lah ya, serba parah di situ kondisi anak, sehingga dia butuh disupport minimal 6 bulan bagaimana bisa dia memberikan ASI, atau kemudian untuk memberikan ASI tentu dia butuh support makan, sementara dia keterbatasan. Nah, ini yang mengundang, apalagi kalau misalnya dia di lingkungan masjid. Nah, kalau bisa masjid kita undang untuk mengawal, memberikan asupan gizi, mengirim dia makanan apa, misalnya ya kalau di situ ada telur, susu gitu kan, dikirim selama 6 bulan saja. Itu sudah cukup membantu. Kalau itu adalah temuannya anak baduta, misalnya diketahui berapa nih, masih 1 tahun lebih, berarti kan masih proses emas tuh, usia emas itu cepat-cepat dilaporkan aja dulu bawa ke puskesmas, karena puskesmas itu juga bagian dari tim percepatan penurunan stunting. Nah, jadi sebenarnya ke pusat kesehatan dan kemudian ke desa, itu jadi itu lebih dekat jaraknya gitu. Kak Ida, ini kalau misalkan melihat alurnya seperti yang dijelaskan di awal pembicaraan, mestinya memang tidak perlu ada stunting baru karena setiap yang menikah ini kan tercatat. Artinya ada datanya. Kemudian puskesmas kan juga terbuka. Nah, apakah benar stunting ini bisa muncul justru karena warga yang mbalelo yang tidak mau diurus nih, pindah sana, pindah sini, atau mungkin kenakalan remaja? Nah, ini mungkin bisa dipaparkan. Iya, jadi betul Adinda. Jadi kan karena tadi dari audit kasus stunting, kan kenapa terjadi stunting, itu oleh pakar kan diaudit. Faktor resiko, menemukan faktor resiko kenapa terjadi. Ada 2 yang dipaparkan oleh tim pakar di 2 daerah. 1, memang perkawinan di usia anak.
itu berkontribusi besar. Pernikahan usia dini. Iya, cuma memang istilah ini kemudian direkomendir untuk tidak digunakan, menggunakan istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu menikah usia anak ya. Nah, itu banyak terjadi. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar yang resiko tinggi itu ibu-ibu tidak membawa anaknya ke posyandu atau ke pusat layanan kesehatan. Kalau di desa posyandu kan, karena hanya dengan datang ke posyandu lah orang tua bisa mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Dulu kan ada kartu menuju sehat ya. Betul. Jadi pertumbuhannya diukur, perkembangannya. Cuma karena dilanda COVID kemarin, posyandu itu banyak yang tidak aktif, maka sekarang itu ada upaya revitalisasi posyandu. Jadi didorong. Jadi kita bekerjanya sekarang ini mendorong setiap desa, TPPS desa yang ketuanya adalah ketua tim penggerak PKK, kepala desa dan lurah itu pengarah, harus tahu betul berapa ibu hamil di desa itu, berapa remaja, berapa catinnya, berapa kemudian anak baduta dan berapa balita. Dengan mengetahui data ini maka berbagai program disiapkan. Yang catin diedukasi, yang remaja juga diedukasi, diperbaiki pola makan, yang sedang menyusui, kelompok menyusui bagaimana menyusui ASI eksklusif itu. Nah, kalau ini dilakukan lalu yang punya anak didorong untuk imunisasi secara lengkap, rutin dia datang, maka bisa tercegah. Jadi pencegahan itu hanya bisa terjadi apabila faktor resikonya itu terdeteksi sejak dini. Nah, sejak dininya itu harus rajin. Nah, maka sekarang itu ada yang ibaratnya tuh jemput bola, harus datang ke rumah. Misal di desa itu udah ketahuan ada 50 ibu yang punya anak, tapi ke posyandu kok cuma 25. 25-nya kemana nih? Gitu. Itu harus didatangi gitu. Apa istilahnya tuh bola ya. Ya, jemput bola lah gitu, supaya anaknya nah, ini kan juga perlu edukasi yang tadi disebut perubahan perilaku. Bisa jadi orang tua tidak mengerti gitu ya, tidak tahu. Kalau dia tidak tahu bahwa dengan tidak membawa ke posyandu anaknya berpotensi menjadi ini, menurut mereka takut kan, karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya tuh tidak sehat. Resiko terburuk dari stunting apa? Pertama kan tadi bahwa ini ya, tinggi badannya kan sangat ini ya, dan itu tentu sudah menutup ruangnya. Yang kedua kecerdasannya. Menutup ruang jadi tentara. Iya. Yang kedua kecerdasannya, dia tidak bisa dengan mudah mengembangkan, menangkap, belajar dan segala macam. Dan dia di saat dewasa sangat berpotensi untuk mengidap penyakit diabetes, kemudian obesitas, tekanan darah tinggi. Justru penyakit-penyakit berbahaya itu mudah menyerang itu tadi karena mungkin ini ya, imun tubuh karena kekurangan asupan gizi. Justru beresiko. Nah, tadi dari aspek ini bahwa berarti mereka kalau dihitung dari aspek ekonomi, mereka bukanlah kontributor kan, yang bisa menghasilkan income. Justru dalam tanda kutip ya, ini riskan sih, beban. Nah ya, karena harus ada treatment khusus bagi mereka yang mengalami hal itu. Maka ayolah para media ya, untuk ikut bersama-sama mengkampanyekan secara masif bagaimana pola asuh, pola makan dan lingkungan itu kita harus jaga dengan baik demi generasi yang sehat berkualitas. Ya. Terima kasih Kak Aida, Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Barat. Kita masih punya PR cukup besar, ada 12 atau setidak-tidaknya 7 kabupaten kita yang angka stuntingnya itu berada di garis kuning ya. Garis sangat merah. Merah. Sangat merah. Tapi bukan warna partai ya. Ini tanda sudah berbahaya dan kita pingin di angka 0. Stunting, supaya di tahun 2045 kita Indonesia emas betul-betul bebas, tidak ada yang pertumbuhan badan rendah, kemudian IQ jongkok, kemudian tidak punya kesempatan mengeksplor cita-cita dan ekspresi terhadap warga dunia untuk berprestasi. Jadi ini ada Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Barat,
semua informasi tadi telah disampaikan, kita bersama-sama mensosialisasikan, melihat tetangga kita, melihat warga desa atau warga kelurahan kita, setiap ada calon pengantin, kemudian remaja, diberikan pengetahuan tentang stunting supaya generasi yang akan datang itu tumbuh sehat, dalam kandungan sehat, kemudian di masa emas 2 tahun setelah kelahiran juga mengalami pertumbuhan yang sehat. Perlu dicatat bahwa koordinasi dengan posyandu, dengan puskesmas terdekat harus dilakukan. Dan nikah catat. Iya, betul. Yang mau nikah harus ini. Itu ada aplikasinya nih terakhir, LC-Mil namanya. Silakan download, elektronik siap nikah siap hamil. Jadi yang mau nikah itu download, nanti kemudian dia isi tentang misalnya berapa tinggi badannya, ini golongan ininya, nanti keluar tuh pemberitahuan bahwa dia apakah aman menikah atau tidak. Itu berarti bukan harus tidak menikah, tapi dia punya waktu untuk memperbaiki kondisinya. Jadi udah lengkap sekali nih. Sekarang rasanya tidak ada anak remaja tidak pegang gadget kan. Iya. Jadi LC-Mil di-download, kemudian silakan register di dalamnya sehingga diketahui sudah layak nikah atau harus disehatkan dulu. Iya. 3 bulan tuh kan masanya. Iya, 3 bulan. Terima kasih Kak Aida, koordinator KPM untuk hadir ke Studio Traju. Kita di Traju juga akan mensosialisasikan stunting. Nanti di episode berikutnya kita akan gali mana-mana daerah-daerah yang inspiring people untuk memberikan semangat. Ini ada daerah yang sudah bebas stunting, bagaimana cara mereka menjaganya sehingga menjadi contoh bagi daerah yang lain di Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Kak Aida atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di gelombang berikutnya. Ya, cegah stunting itu penting. Oh, cegah stunting itu penting. Oke.